Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang, kelas Tekom A dengan NIM 2302 10 50 20 12. Kali ini kita akan mereview tentang materi logical agents. Logical agents adalah tipe agens cerdas yang menggunakan logika untuk mengambil keputusan dan menyimpulkan aksi yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang tersedia. Mereka bekerja dengan pengetahuan yang telah diberikan serta menggunakan reasoning atau penalaran untuk mencapai kesimpulan baru. Mereka seringkali diimplementasikan menggunakan basis pengetahuan atau convoluted base yang berisi representasi dari dunia dalam bentuk proposisi. Agen logis bekerja melalui siklus. Yang pertama perceived, mengamati lingkungan. Yang kedua itu update convergent base, memperbaharui pengetahuan dengan informasi baru. Yang ketiga itu infer, menyimpulkan informasi baru dari pengetahuan yang ada. Yang keempat, ACT, melakukan aksi berdasarkan hasil inferensi, proposisional logika proporsional. Terus proporsionalitas logika itu adalah bentuk logika di mana proposisi atau pernyataan berhubungan dengan operasi logika seperti and, or, not, implies, atau implikasi, dan lain-lainnya. Terus setiap proposisi adalah pernyataan yang dapat memiliki nilai benar atau true atau salah. Terus dan logika proporsional itu digunakan untuk menyusun proposisi tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Truth table atau tabel kebenaran itu digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari proposisi tersebut. Proposisi bisa disusun dengan beberapa operator logika seperti konjungsi jika kedua proposisi benar, disjungsi jika salah satu atau kedua proposisi benar, negation, mengubah nilai kebenaran proposisi, implication, jika proposisi pertama benar maka proposisi kedua harus benar agar keseluruhan proposisi itu benar. Implication yaitu jika kedua proposisi memiliki nilai kebenaran yang sama. Terus logika. Proposisi sering digunakan dalam sistem berbasis aturan dan sebagai dasar untuk inferensi dalam sistem pakar. 1. Teknik penalaran secara tata bahasa pada logika proposisi. Penalaran secara tata bahasa atau syntax rationing dalam logika proposisi melibatkan penggunaan aturan-aturan formal yang mengatur bagaimana simbol-simbol proporsional dapat dihubungkan satu sama lain. Teknik ini fokus pada bentuk dan struktur pernyataan proposisi. Terus dalam tata bahasa logika proposisi, penalaran dilakukan menggunakan aturan inferensi seperti modus pons, modus tolls, dan lain-lain, tanpa memperhatikan makna proposisi. Terus penalaran ini mengikuti aturan manipulasi simbol yang mendefinisikan bagaimana proposisi dapat dioperasikan untuk menghasilkan kesimpulan. Contohnya itu jika diketahui P maka Q, jika P benar maka Q benar, dan P benar maka kita bisa menyimpulkan Q itu juga benar.
Ini adalah contoh aturan modus pons. Yang kedua itu teknik penalaran secara sematik pada logika proposisi. Penalaran sematik atau bisa disebut dengan semantic reasoning mengacu pada pengacuan pada teknik yang meninjau makna atau kebenaran dari proposisi dalam keterkaitannya dengan dunia nyata. Dalam logika proposisi ini dilakukan dengan memberikan nilai kebenaran dari proposisi melalui tabel kebenaran atau interposisi lain dari proposisi. Setiap proposisi dievaluasi apakah benar atau salah berdasarkan model yang kita gunakan. Misalnya itu dalam tabel kebenaran proposisi hanya benar ketika kedua proposisi P dan Q bernilai benar. Terus penalaran semantik ini membuat kita menentukan kondisi-kondisi di mana proposisi kompleks menjadi benar atau salah, sehingga kita memungkinkan untuk menvalidasi atau menyanggah klaim berdasarkan fakta atau realitas yang ada. Yang ketiga itu analisis dan penyelesaian masalah dengan aturan inferensi pada logika proposisi. Aturan inferensi adalah mekanisme untuk menarik kesimpulan logis dari salah satu atau pernyataan yang diketahui. Dalam logis proposisi, aturan inferensi setiap modus pons atau modus tollens, disjungsi, syologis, dan konjungtif induktif digunakan untuk menyelesaikan masalah. Terus setiap aturan inferensi memiliki pola tertentu yang jika kita penuhi terdapat penghasilan kesimpulan logis yang valid. Contohnya itu cara menyelesaikan masalah menggunakan aturan inferensi. Diketahui proposisi jika P benar maka Q benar dan P benar dengan menggunakan modus pons. Kita dapat menyimpulkan bahwa Q itu benar. Terus diketahui P atau Q itu benar dan P-nya itu salah dengan menggunakan disjungtif atau syologis. Dapat kita simpulkan bahwa Q harusnya itu benar. Terus aturan-aturan inferensi ini digunakan dalam bentuk sistem penalaran logis untuk mencapai kesimpulan yang dapat konsisten dari premis-premis yang kita berikan. Dapat menghasilkan kesimpulan logis yang valid. Contohnya itu cara menyelesaikan masalah menggunakan aturan inferensi. Diketahui proposisi jika P benar maka Q benar dan P benar dengan menggunakan modus pons. Kita dapat menyimpulkan bahwa Q itu benar. Dikatakan P atau Q. P atau Q benar dan P salah dengan menggunakan disjungsi logis dan dapat kita simpulkan bahwa Q harus benar. Aturan-aturan inferensi ini digunakan dalam sistem penalaran logis untuk mencapai kesimpulan yang sistem dari premis-premis yang diberikan. Terus sehingga bisa kita gunakan untuk menganalisis masalah dan menemukan solusi logis. Baik, untuk video yang nomor 2 itu tentang materi first or logis atau disingkat VOL, predikat calculus. VOL adalah sistem logis yang memperluas proposisional logik dengan menambahkan elemen-elemen seperti predikat, objek, dan kuantor. VOL memungkinkan
representasi pengetahuan yang lebih kompleks dengan cara menyatakan hubungan antara objek dan sifat-sifatnya. Terus contoh kantor dalam VOL adalah universal quantifier R atau A terbalik yang menyatakan bahwa pernyataan berlaku untuk semua elemen dalam suatu domain. Dan existential quantifier atau KE terbalik yang menyatakan bahwa ada setidaknya satu elemen yang domain yang memenuhi pernyataan tertentu, yaitu teknik penalaran menggunakan first or logis atau predikat kalkulus. VOL memperluas logis profesional dengan memperkenalkan konsep predikat kantor objek, dan dalam VOL pernyataan ini hanya dinyatakan sebagai benar atau salah, terus tetapi melibatkan hubungan antara objek dan sifat-sifatnya. Terus teknik penalaran dalam VOL mencakup penggunaan predikat untuk membuat klaim tertentu satu atau lebih dari objek, misalnya dengan menggunakan predikat manusia ataukah itu disebut X untuk menunjukkan bahwa X adalah manusia. Kita dapat membuat pernyataan seperti semua manusia adalah mortal dengan simbolisasinya itu terbalik X manusia atau ke dalam kurung X mortal X. Terus analisis dan penyelesaiannya masalah dengan aturan inferensi pada first or lokal itu mirip dengan logika profesional, lebih kompleks. Terus karena melibatkan variabel dan kuantor, beberapa aturan inferensi yang digunakan dalam VOL itu meliputi universal instantion atau UI. Jika kita tahu bahwa pernyataan berlaku untuk semua objek, kita dapat menggunakan untuk suatu objek tertentu. Terus existential itu instantion atau bisa disebut EI. Jika ada objek yang memenuhi predikat, kita dapat menyatakan bahwa ada setidaknya satu objek yang memenuhi kondisi tersebut. Teknik ini kita gunakan untuk menyusun argumen dan membuktikan kesimpulan dari premis yang kita berikan. Terus itu prestasi pengetahuan pada first or local atau VOL digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan dalam bentuk yang dapat diproses oleh mesin. Terus representasi ini memungkinkan pengetahuan yang kompleks seperti hubungan antara objek, sifat-sifat objek dan kuantitas. Terus VOL menggunakan predikat untuk menyatakan informasi tentang objek tertentu dengan hubungan antara objek. Misalnya itu ada seorang pengemudi yang memiliki mobil, terus dapat dipresentasikan sebagai X pengemudinya itu X, dan memiliki mobil X ini membuat VOL sangat digunakan dalam sistem kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan reasoning. Yang terakhir, analisis logika pemrograman untuk proses rekayasa pengetahuan menggunakan VOL. Berpenting dalam logika pemrograman yang memungkinkan pengembangan untuk merancang program yang dapat memanipulasi pengetahuan secara otomatis. Terus dalam rekayasa pengetahuan ini, VOL digunakan untuk mengekspresikan aturan dan fakta dalam basis pengetahuan.
dengan menggunakan bahasa pemrograman logika seperti blok, pengembangan dapat menuliskan query untuk mencari dan mengevaluasi informasi berdasarkan presentasi pengetahuan yang telah didefinisikan. Terus proses ini melibatkan teknik inferensi untuk menarik kesimpulan dari basis pengetahuan yang ada. Terus serta untuk memperbaharui dan menambahkan informasi baru. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.